Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pendekatan pelaksanaan audit internal. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit internal memiliki tujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan sebuah pertanggungjawaban yang efektif. Audit internal ini melakukan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung terhadap pencapaian tujuan dari organisasi, terutama bagi perusahaan. Dan perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan audit internal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ada berbagai model yang dapat diterapkan untuk pemakaian dalam pelaksanaan audit internal. Tentunya organisasi atau perusahaan dapat menentukan kebutuhan audit dan akan membantu untuk menetapkan jenis audit atau jasa audit yang ingin dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Dalam hal standar profesional, ada beberapa aspek dari suatu organisasi yang jelas termasuk dalam ruang lingkup dari pekerjaan audit internal ini. Aktivitas dari audit internal tentunya harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan proses kontrol dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Seiring dengan perkembangan zaman dalam proses audit internal yang dilakukan, maka mulai bermunculan beberapa pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan audit. Berbagai pendekatan ini muncul terutama untuk menyesuaikan dengan keadaan perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki karakter berbeda-beda, serta untuk meningkatkan kualitas dari hasil audit itu sendiri dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses audit. Ada beberapa pendekatan dalam pelaksanaan audit internal ini, yaitu diantaranya adalah system based approach, pendekatan dengan berorientasi pada sistem. Yang kedua adalah risk based approach atau pendekatan dengan orientasinya adalah pada resiko. Dan yang ketiga adalah substantif atau vouching approach atau pendekatan substantif, serta yang terakhir adalah balance sheet approach atau pendekatan terhadap laporan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan posisi keuangan. Kaitannya dengan sistem based approach atau pendekatan audit berbasis sistem ini dimaknai sebagai pendekatan di mana terdapat langkah-langkah sistematis untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap sistem dan internal kontrol dari sebuah perusahaan. Tentunya auditor akan memetakan dan mengidentifikasi bagian-bagian perusahaan yang merupakan penyebab dari permasalahan yang muncul.
Kemudian setelah tahapan ini selesai dilakukan, barulah auditor akan melakukan proses pemeriksaan audit terhadap perusahaan tersebut. Dalam artian bahwa untuk melakukan audit berdasarkan pada pendekatan berbasis sistem ini, maka auditor harus melakukan asesmen atau penilaian terlebih dahulu yang dilakukan secara sistematis terhadap sistem dan internal kontrol dari perusahaan tersebut. Setelah mengetahui sistem dan internal kontrol perusahaan tersebut, maka tahapan berikutnya baru melakukan yang namanya pemeriksaan atau audit terhadap perusahaan tersebut. Pendekatan berikutnya dalam pelaksanaan audit yaitu pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based approach, di mana hal ini dimaknai sebagai sebuah metode audit internal untuk meyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meyakinkan kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Kaitannya dengan pendekatan audit berbasis risiko ini, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah pengukuran terhadap risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut, di mana tentunya dalam operasional sebuah perusahaan ada beberapa resiko yang telah ditetapkan dan diberikan batasan, sehingga dalam pelaksanaan audit internal ini akan berorientasi pada kecukupan bahwa dalam pelaksanaan operasional perusahaan tersebut, perusahaan telah dijalankan sesuai dengan batasan resiko yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan aktivitas audit internal dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, maka auditor harus mengevaluasi eksposur risiko atau yang dimaksud adalah dengan perhatian terhadap risiko yang tentunya dimungkinkan berkaitan dengan organisasi, operasi, dan sistem informasi. Nah, tiga hal tersebut ini berkaitan dengan keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, serta efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, dan juga pengamanan aset, serta berkaitan juga dengan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak bisnis yang dijalankan. Kaitannya dengan pelaksanaan audit dengan pendekatan berbasis risiko, ada dua keuntungan yang diperoleh dalam pemeriksaan menggunakan metode risk-based approach ini. Yaitu yang pertama adalah mengetahui resiko yang belum memiliki kontrol yang cukup, karena tentunya dalam pelaksanaan audit berbasis risiko, hal yang pertama adalah mengukur resiko yang ada di perusahaan tersebut apakah dalam batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau melebihi. Nah, kaitannya dengan hal tersebut tentunya dalam mengukur sebuah resiko akan ditemui resiko yang belum memiliki kontrol yang cukup, sehingga temuan tersebut dapat
memberikan inputan kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap internal control untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan terburuk dari risiko tersebut. Yang kedua adalah mengetahui risiko yang memiliki kontrol berlebih sehingga mengkonsumsi sumber daya yang tidak perlu. Kaitannya tentunya hal ini untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan, sehingga auditor dapat memberikan inputan kepada perusahaan bahwa untuk manajemen resiko pada tataran tertentu ini melebihi terhadap konsumsi sumber daya yang dibutuhkan. Risk-based approach atau pendekatan audit berbasis resiko ini tentunya membantu auditor agar mampu dalam melakukan proses audit dengan lebih efektif dan efisien. Tentunya dengan membuat risk assessment atau penilaian terhadap risiko, maka auditor dapat melakukan audit secara terfokus sesuai dengan hasil dari identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang telah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, auditor tidak perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Karena apa? Karena dalam hal ini auditor dapat fokus terhadap permasalahan atau risiko yang telah di-assessment. Auditor cukup fokus pada bagian-bagian perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Tentunya dalam pelaksanaan audit dengan berbasis risiko ini, maka akan berdampak pada auditor dapat menghemat sumber daya dan menurunkan besarnya audit cost yang diperlukan. Efisiensi ini sangat membantu apabila sumber daya yang tersedia untuk melakukan audit terbatas, sedangkan perusahaan ini cakupannya sangat besar. Dengan melakukan risk assessment atau penilaian terhadap resiko, maka proses audit juga menjadi lebih efektif langsung menuju ke bagian-bagian perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi. Ada dua kelemahan yang perlu diperhatikan dalam pendekatan audit berbasis resiko. Yang pertama adalah dalam menghitung besarnya kontrol risk pada saat melakukan risk assessment, seringkali auditor ini mendapatkan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja dari internal kontrol perusahaan. Variasi internal kontrol dari berbagai macam perusahaan belum tentu sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga butuh penyesuaian dan usaha lebih lanjut untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan tersebut. Yang kedua, risiko perusahaan setiap tahunnya ini akan berubah. Maka setiap kali akan memulai kembali proses audit di perusahaan, auditor internal harus memulai kembali tahapan awal dari semula, yakni menetapkan rencana dan mengidentifikasi risiko-risiko yang sifatnya material. Itu dua kelemahan yang dapat ditemukan dalam pendekatan audit berbasis risiko. Risiko yang diidentifikasi auditor tentunya sangat mungkin berubah sesuai dengan kondisi perusahaan.
Auditor seharusnya tidak menggunakan data-data dari hasil audit tahun lalu karena sangat mungkin data-data tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi perusahaan sekarang. Yang dapat dipergunakan dengan data-data dari tahun sebelumnya ini adalah mengantisipasi kemungkinan adanya temuan pada posisi yang sama. Sehingga kita dapat menelaah bahwa risk-based approach atau pendekatan audit berbasis resiko ini merupakan pendekatan yang paling relevan, yang paling sesuai untuk proses audit saat ini, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pendekatan berikutnya dalam pelaksanaan audit internal yaitu dengan pendekatan substantif atau vouching approach, di mana pendekatan substantif atau vouching approach ini merupakan pendekatan audit di mana proses audit dilakukan tanpa adanya tingkat kepercayaan pada informasi yang disediakan oleh pihak manajemen. Sehingga pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan ini secara mendetail terhadap setiap transaksi dan informasi keuangan perusahaan. Artinya, auditor tidak menggunakan asersi yang diberikan oleh manajemen. Dalam kaitannya adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan dan tidak ada ketergantungan terhadap internal kontrol perusahaan. Akibatnya, dalam pendekatan substantif ini, karena pelaksanaan audit dilakukan secara mendetail terhadap setiap transaksi dan informasi keuangan yang ada pada perusahaan tersebut, mengakibatkan terhadap kebutuhan sumber daya, biaya, dan effort atau usaha menjadi lebih besar. Ada 3 alasan kenapa dalam pelaksanaan audit ini menggunakan pendekatan substantif atau vouching approach. Yang pertama yaitu hanya terdapat sedikit kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang relevan dengan penugasan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif, serta pengujian substantif lebih efisien untuk asersi tertentu. Ini 3 alasan kenapa auditor dalam kaitannya pelaksanaan audit internal, terutama terhadap audit laporan keuangan, memilih untuk menggunakan pendekatan substantif atau vouching approach. Tahapan yang dapat dilakukan dengan pendekatan substantif ini yaitu yang pertama adalah menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian internal. Dengan ini maka tentunya auditor harus melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Yang kedua, menetapkan resiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian internal. Kaitannya di sini adalah ketika memahami terhadap
pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan, maka auditor harus menetapkan risikonya, menetapkan tingkat risiko yang ada dari pengendalian internal tersebut. Apakah risikonya tinggi, rendah, atau sedikit. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah dilakukan. Kaitannya dalam hal ini, kita yang pertama adalah mengukur pengendalian internal, selanjutnya adalah menetapkan risiko yang mungkin terjadi dari pengendalian internal tersebut, dan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terhadap tingkat risiko pengendalian internal tersebut. Tahapan yang keempat yaitu melakukan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan dalam pelaksanaan audit internal. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu melakukan revisi atau menetapkan kembali risiko pengendalian berdasarkan pada bukti tambahan. Karena dengan adanya bukti tambahan tersebut, tentunya ada kemungkinan terhadap penetapan risiko yang telah dibuat dalam mengukur pengendalian internal akan berubah. Pendekatan audit yang terakhir yaitu balance sheet approach, atau dalam hal ini adalah pendekatan terhadap posisi neraca. Hal ini tentunya berkaitan terhadap audit internal yang difokuskan terhadap laporan keuangan. Nah, pengertian dari balance sheet approach ini adalah pendekatan di mana proses pemeriksaan difokuskan pada balance sheet atau statement of financial position, atau kita lebih mengenalnya dengan neraca. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa apabila balance sheet atau neraca perusahaan bebas dari salah saji, maka kemungkinan besar income statement atau laporan laba rugi perusahaan juga akan bebas dari salah saji yang material. Kelemahan dari pendekatan ini adalah karena fokus pemeriksaan yang dilakukan auditor ini hanya berorientasi pada neraca saja, maka terdapat kemungkinan bahwa akun-akun pada laporan laba rugi terdapat salah saji. Walaupun net income atau pendapatan bersih sebagai hasil akhir dari laporan laba rugi dinyatakan dengan benar, namun akun-akun yang terdapat dalam pendapatan dan beban tentunya ada kemungkinan dapat dimanipulasi tanpa mengubah terhadap besaran dari net income tersebut. Setelah kita mempelajari beberapa jenis pendekatan dalam pelaksanaan audit, maka kita juga harus memahami terhadap tahapan-tahapan dalam pendekatan audit. Ada 6 tahapan dalam pelaksanaan pendekatan audit, atau kita kenal dengan istilah 6-stage approach to audit. Di mana tahapan pendekatan audit ini yang pertama adalah mengatur agenda audit, yang kedua melakukan konfirmasi, yang ketiga
menetapkan proses audit yang akan dilakukan. Yang keempat, mencari bukti objektif. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kembali dan klarifikasi. Serta yang keenam adalah menentukan konklusi atau kesimpulan terhadap hasil audit. Kaitannya dengan tahapan yang pertama, yaitu mengatur agenda audit, maka dalam pelaksanaan audit ini menjadi sebuah keniscayaan, yaitu untuk membuat suasana yang santai dan nyaman untuk pelaksanaan audit. Kenapa? Karena dengan suasana yang santai, yang nyaman, ini akan membantu dalam pelaksanaan tahapan audit yang selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu berkaitan dengan konfirmasi, di mana konfirmasi ini adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit dengan cara meminta tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen mengenai item-item tertentu yang mempengaruhi terhadap laporan keuangan perusahaan. Pada konfirmasi tertulis, konfirmasi ini adalah merupakan surat yang ditandatangani oleh perusahaan ditujukan kepada pihak ketiga yang terkait, terutama biasanya adalah pihak pelanggan atau kreditur, untuk meminta penegasan atau konfirmasi mengenai saldo utang atau saldo piutang perusahaan pada pihak ketiga tersebut per tanggal tertentu, yaitu biasanya tanggal neraca. Apakah jumlah saldo utang atau saldo piutang yang tercatat dalam neraca perusahaan itu sama dengan yang tercatat pada pihak ketiga. Bukti audit yang diperoleh dari hasil konfirmasi ini memiliki keandalan yang sangat tinggi karena bukti audit dari teknik audit yaitu konfirmasi diperoleh dari pihak ketiga yang posisinya independen terhadap perusahaan. Sehingga bukti tersebut memiliki keandalan yang sangat tinggi. Karena dalam konfirmasi ini merupakan bukti audit yang sangat tinggi, maka tahapan konfirmasi ini banyak dilakukan oleh auditor untuk menguji asersi manajemen terhadap saldo utang dan saldo piutang perusahaan. Dalam pelaksanaannya, konfirmasi ini dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Pada konfirmasi positif, auditor mengirimkan surat yang isinya meminta tanggapan kepada pihak ketiga terkait. Pihak yang dimintakan konfirmasi ini diharuskan menjawab atau membalas apakah setuju atau tidak dengan jumlah yang tercantum dalam surat yang dikirimkan oleh auditor. Biasanya dalam konfirmasi positif ini, auditor mengirim surat kepada pihak ketiga, baik itu pelanggan atau kreditor, di mana dalam surat tersebut mencantumkan saldo utang atau saldo piutang tergantung kepada pihak ketiganya ini siapa.
di mana nilai saldo utang atau saldo piutang tersebut jumlahnya adalah sesuai dengan yang tercantum dalam neraca perusahaan. Maka dalam konfirmasi positif ini, pihak ketiga tersebut itu harus memberikan jawaban atau balasan konfirmasi apakah nilai tersebut sesuai atau tidak. Konfirmasi positif ini biasanya digunakan di mana saldo utang atau piutang perusahaan per pelanggan atau per kreditur ini relatif besar, atau jumlah pelanggan atau krediturnya sedikit, dan pengendalian internal perusahaannya agak lemah, serta waktu audit yang dimiliki masih cukup panjang. Maka dengan 4 kondisi tersebut atau 4 keadaan tersebut dapat dilakukan yang namanya konfirmasi positif. Sedangkan pada konfirmasi negatif, surat yang dikirimkan auditor hanya dibalas oleh pihak yang dimintakan konfirmasi apabila jumlah yang tercantum dalam surat yang dikirimkan auditor tersebut tidak disetujui oleh pihak ketiga tersebut. Artinya, surat yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga yang mencantumkan nilai atau jumlah saldo utang atau jumlah saldo piutang sesuai yang tercatat di neraca itu dinyatakan tidak sama oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga harus membalas konfirmasi yang dilakukan oleh auditor. Apabila pihak ketiga setuju dengan jumlah yang tercantum dalam surat yang dikirimkan auditor tersebut, maka pihak ketiga tersebut tidak perlu membalas surat yang dikirimkan tersebut. Biasanya dalam konfirmasi negatif, surat yang dikirimkan auditor diberikan batas waktu. Jika pihak terkait ini yang dikirimi surat tidak memberikan jawaban atas konfirmasi tersebut sampai pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak yang dimintai konfirmasi tersebut itu dianggap setuju terhadap nilai saldo utang atau saldo piutang yang tercantum dalam surat konfirmasi tersebut. Konfirmasi negatif ini biasanya dilakukan oleh auditor apabila saldo utang atau piutang perusahaan per pelanggan atau per kreditur ini relatif kecil. Dan juga apabila jumlah pelanggan atau jumlah krediturnya itu banyak. Dan pengendalian internal dari perusahaan ini cukup kuat serta waktu audit dalam pelaksanaannya cukup singkat. Sehingga ketika menemukan keadaan seperti itu, auditor dapat melakukan yang namanya konfirmasi negatif. Untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan konfirmasi ini, asersi utama yang diuji melalui konfirmasi ini adalah berkaitan dengan keberadaan atau eksistensi serta hak dan kewajiban. Dalam artian, pada saat melakukan konfirmasi, pihak auditor ini ingin menguji apakah memang benar pihak ketiga tersebut itu memiliki utang atau piutang terhadap perusahaan dan berapa nilainya. Sehingga dalam hal ini menguji mengenai keberadaan serta hak dan kewajiban.
Teknik konfirmasi ini juga dapat digunakan untuk memberikan bukti mengenai penilaian atau alokasi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan. Dalam artian bahwa konfirmasi ini tidak selalu berkaitan dengan masalah utang piutang saja, tapi dapat dimungkinkan oleh auditor untuk melakukan teknik konfirmasi bila membutuhkan bukti yang berkaitan dengan penilaian, alokasi, kelengkapan, serta penyajian dan pengungkapan, sehingga perlu untuk melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Tahapan berikutnya dalam pendekatan audit ini adalah menetapkan proses audit. Sehingga dalam menetapkan proses audit ini, maka harus dilakukan terlebih dahulu adalah uji pemahaman terhadap auditi atau pihak yang diaudit. Selanjutnya, memastikan prosedur yang auditor baca sesuai dengan yang dipergunakan oleh perusahaan. Serta yang terakhir adalah peninjauan keseluruhan dari proses yang dilakukan. Dalam kaitannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang pertama adalah menguji dari pemahaman orang atau perusahaan yang bagian yang kita audit. Karena dengan menguji pemahaman auditi, maka kita akan mengetahui apakah auditi ini telah memahami terhadap prosedur yang ada dalam perusahaan tersebut untuk dijalankan. Dan sebagai seorang auditor tentunya harus memahami terhadap prosedur yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, untuk membuktikannya, maka tahapan akhirnya adalah melakukan peninjauan terhadap seluruh proses yang ada pada perusahaan tersebut. Tahapan berikutnya dalam pendekatan audit ini adalah melakukan pencarian terhadap bukti yang objektif. Dalam tahapan ini tentunya mencari bukti yang aktual dalam pelaksanaan sistem yang berjalan di perusahaan. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk mencari bukti yang objektif dan aktual tersebut. Yaitu diantaranya adalah yang pertama, auditor melakukan interview terhadap personal yang secara aktual melakukan proses atau kegiatan pada bagian yang sedang diaudit. Yang kedua, auditor melakukan observasi atas kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, auditor melakukan pengujian atas proses-proses yang ada, termasuk diantaranya adalah berkenaan dengan input, resources, control, dan output, serta mereview terhadap catatan yang ada. Dan auditor melakukan pengujian atas kecocokan, kesesuaian, dan keefektifan dari hasil-hasil proses atau kegiatan yang diaudit. Tahapan berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kembali atau kalau dibutuhkan melakukan klarifikasi. Kaitannya dalam tahapan ini yaitu melakukan pengecekan kembali dan klarifikasi terhadap bukti yang terkumpul untuk menetapkan kesesuaian dan ketidaksesuaian yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan audit.
Lakukan kajian terhadap seberapa baiknya sistem yang mendukung terhadap kebijakan perusahaan dan saran-saran dapat dibuat untuk menentukan apakah sistem ini telah dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, buat ringkasan informasi yang telah terkumpul dan disertai dengan bukti pendukung yang kuat. Lalu, lakukan konfirmasi terhadap temuan-temuan atau laporan yang dilakukan secara lisan dan diskusikan temuan tersebut untuk mendapatkan bukti tambahan. Serta berikutnya adalah kumpulkan informasi yang dibutuhkan dari bagian lain dalam perusahaan yang fungsinya adalah untuk menyusun terhadap laporan audit. Tahapan yang terakhir dalam pendekatan audit ini adalah menentukan kesimpulan atau konklusi. Maka dalam hal ini, sebelum meninggalkan lokasi audit, tentunya auditor perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditi atas bantuan yang telah diberikan dalam penjelasan atau kerjasama yang telah diberikan pada saat pelaksanaan audit internal ini. Sampaikan kepada auditi mengenai semua temuan audit baik yang positif maupun setiap ketidaksesuaian sehingga hasil temuan tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh auditi. Ini 6 tahapan dalam pendekatan audit yang biasanya dilakukan oleh auditor internal. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan jenis-jenis audit internal, di mana audit internal ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu audit internal keuangan yang biasanya kita kenal dengan audit keuangan dan ini umum dilakukan di perusahaan. Yang kedua adalah audit internal non-keuangan, di mana audit internal keuangan non-keuangan ini terbagi menjadi audit kepatuhan, audit operasional, dan audit pengadaan. Serta yang terakhir adalah berkenaan dengan audit internal khusus yang terdiri dari audit forensik dan audit investigasi. Terkait dengan audit keuangan ini merupakan proses mengevaluasi transaksi keuangan dan saldo perusahaan dengan melakukan verifikasi dan memeriksa berbagai file dan dokumen pendukung yang biasanya dijadikan sebagai bukti transaksi. Pekerjaan auditor dalam audit keuangan biasanya melibatkan peninjauan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban dalam catatan akuntansi untuk melihat apakah catatan tersebut sudah lengkap dan akurat, dan untuk melihat apakah catatan yang dilakukan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini, auditor internal juga mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan untuk melihat apakah pengendalian tersebut dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik dalam menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan audit kepatuhan merupakan proses meninjau semua undang-undang dan peraturan yang diberlakukan pada perusahaan dan memverifikasi praktek perusahaan. Ini dilakukan untuk melihat apakah
perusahaan melanggar atau adanya kegiatan yang dapat menyebabkan pelanggaran jika praktek tersebut itu masih dijalankan. Auditor juga mengevaluasi terhadap praktek personel di berbagai tingkatan untuk melihat apakah telah mengikuti kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu, audit kepatuhan ini berfokus kepada kepatuhan internal dan eksternal, di mana dalam audit kepatuhan tolak ukurnya adalah operasional perusahaan yang dijalankan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan audit operasional merupakan proses mengevaluasi operasional bisnis perusahaan dengan mencoba menemukan hal-hal yang dapat dilakukan perbaikan yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan kualitas proses bisnis secara keseluruhan. Pekerjaan auditor dalam jenis pemeriksaan operasional ini melibatkan peninjauan operasi dan pengendalian bisnis sehari-hari untuk melihat apakah ada kekurangan atau kelemahan yang dapat menimbulkan resiko kesalahan atau kecurangan. Jika ada kekurangan atau kelemahan dalam operasional atau pengendalian bisnis, koreksi harus dilakukan untuk meningkatkan keseluruhan proses bisnis atau untuk meminimalisir terhadap terjadinya resiko. Tujuan akhir dari audit operasional ini adalah untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kenapa? Karena dalam audit operasional ini, auditor mengevaluasi bagaimana kinerja atau performa dari manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Apakah dalam operasionalnya ditemukan prosedur yang masih lemah atau pelaksanaannya bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan dalam audit pengadaan, sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan dalam proses pengadaan ini meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan tahapan pengadaan atas barang dan jasa yang diterima. Pengendalian terhadap perencanaan pengadaan tentunya memastikan bahwa barang atau jasa yang akan diperoleh atau dibeli oleh perusahaan merupakan barang atau jasa yang benar dibutuhkan dalam operasional untuk penggunaan, jenis, spesifikasi, dan kuantitasnya. Sehingga diperlukan yang namanya audit pengadaan, di mana audit atas fungsi pengadaan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwasanya implementasi pengadaan telah dilakukan secara baik, jujur, dan penuh integritas oleh pelaksana pengadaan. Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas keseluruhan fungsi pengadaan, baik organisasinya, pedoman, atau peraturan yang menjadi panduan pengadaan, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan yang meliputi penerimaan barang atau jasa sesuai dengan permintaan tersebut. Secara terperinci, ruang lingkup dari audit fungsi pengadaan ini meliputi organisasi pengadaan, proses pengadaan yang terdiri dari perencanaan pengadaan,
pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran serta pelaporan. Sedangkan audit forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum atau perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung terhadap proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensik ini tentunya harus memiliki keilmuan terhadap ilmu akuntansi, audit, dan pengetahuan hukum yang fungsinya adalah membantu dalam penyelesaian permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dari audit forensik ini salah satunya adalah untuk mengungkapkan kasus kecurangan, mengumpulkan bukti agar terduga pelaku dapat diproses secara hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya, untuk melakukan audit forensik ini, seorang auditor harus membuat program kerja terlebih dahulu agar dapat memudahkan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam mendukung proses hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sedangkan dalam audit investigasi, sebagaimana kita ketahui bahwa audit yang digunakan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi tentunya berbeda dengan audit biasa yang digunakan para auditor keuangan. Audit yang digunakan adalah audit yang bersifat investigatif, di mana audit tersebut menggabungkan antara kemampuan ilmu audit yang terdapat dalam ilmu ekonomi dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat bertahan selama proses pengadilan atau proses peninjauan yudisial maupun administratif. Dan ini biasanya kita kenal dengan audit investigasi atau audit investigatif. Atas dasar tersebut, maka kita dapat memaknai bahwa audit investigatif ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigatif ini bermaksud untuk mencari, menemukan, dan mengungkapkan bukti atas ada tidaknya suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, seorang auditor fraud harus juga menguasai beberapa teknik investigasi, diantaranya yaitu teknik penyamaran atau teknik penyadapan, teknik wawancara apabila hal ini dibutuhkan untuk menghadapi auditi atau orang-orang yang diduga memiliki informasi berkenaan dengan permasalahan tersebut atau untuk mewawancarai atasan dari auditi tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat menguasai teknik merayu untuk mendapatkan informasi, apakah dengan memakai kesanggupan sendiri atau dengan menggunakan bantuan orang lain. Selain itu juga harus mengerti bahasa tubuh dalam membaca posisi auditi dalam kaitannya apakah auditi tersebut itu berbohong atau jujur dalam menyampaikan informasinya. Dan dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software. Audit investigasi ini merupakan pekerjaan profesional. Oleh karena itu,
seorang fraud auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan selayaknya seorang fraud auditor ini merupakan auditor yang telah diakui kecakapannya dengan memiliki Certified Fraud Examiner yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor melalui tahapan penguasaan beberapa modul yang telah dipersyaratkan secara internasional. Hasil dari audit investigasi ini akan disampaikan kepada lembaga yang berwenang seperti kejaksaan, kepolisian, komite anti korupsi bila hal itu dibutuhkan atau diminta oleh lembaga-lembaga tersebut. Tentunya dengan mengikuti aturan main atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil audit investigasi ini sebelumnya harus dilakukan penjelasan kembali kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada auditi dan juga kepada atasan dari auditi tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.